Kenapa Bang Adi? Tambihon. Wasani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa barakatuhu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wasani at-taharruz amma yunafi niyatal qasri fi dawamis salati. Adapun syarat yang kedua dari 4 syarat yang tersisa daripada syarat-syarat kebolehan qasar, at-taharruzu yaitu menghindari diri amma yunafi niyatal qasri, dari sesuatu yang dapat menafikan akan niat mengqasar, fi dawamis sholati, pada selagi sholat, pada sepanjang sholat. Kaniyatil itmami, seperti niat tamam, wattaraddudi, dan ragu-ragu, fi annahu yaksuru aw yutimmu, pada bahwasanya seseorang itu mengqasarkah, aw yutimmu, ataukah mentamamkan sholat. Wasyakku fi niyatil qasri, fi niyatil qasri, dan ragu-ragu pada niat mengqasar. Wa in tadhakkara fil hali annahu nawahu, meskipun ingat ia pada seketika annahu nawahu, bahwasanya ia yaitu niat oleh dia akan qasar. Falau nawal itmama ba'da niyatil qasri aw taraddada fi annahu yaksuru aw yutimmu ba'da niyatil qasri ma'al ihrami aw syakka fi niyatil qasri fala qasra fi jami'i dzalik. Maka jikalau niat oleh seseorang akan tamam sesudah dia niat mengqasar, atau ragu-ragu ia pada bahwasanya dia itu mengqasarkah atau mentamamkan sholat, ba'da niyatil qasri, sesudah niat mengqasar ragu-ragunya, ma'al ihrami, serta takbiratul ihram, au syakka, atau ragu-ragu ia fi niyatil qasri, pada niat qasarnya, fala qasra fi jami'i dzalika, maka tidak ada qasar pada seluruh yang demikian itu. Wasalisu, adapun yang ketiga, an yakuna safaruhu li gharadin sahihin, yaitu bahwa ada oleh perjalanannya dia, yaitu bagi tujuan yang benar.
Kaziaratin seperti berziarah, wa tijaratin dan berdagang, wa hajjin dan berhaji. La mujarradit tanazzuhi, tidak semata-mata piknik doang. Awit taba'udi aminal buyuti ilal basatini masalan, atau menjauh dari rumah ke kebun umpamanya. Wa ru'yatil biladi, dan melihat negeri-negeri pelesir. Fa inna dzalika laisa minal gharadis sahihi, maka sesungguhnya piknik menjauh dari rumah dan memandang negeri-negeri tidaklah itu daripada tujuan yang benar, li asli safari, bagi asal bepergian. Bi khilafi ma law kana li maqsadi tariqani tawilun wa qasir, wa salakat tawila li gharadit tanazzuhi, fa innahu yakunu gharadan sahihan lil uduli anil qasiri ila tawili. Lain halnya barang yang jikalau ada bagi tujuan dia ada dua jalan, yang panjang dan yang pendek, dan menempuh ia akan yang panjang karena tujuan piknik, maka sesungguhnya adalah itu tujuan benar bagi memindahkan dari pendek menuju yang jauh. Maka mengqasarlah ia seketika ini. Ini mana? Ini limaqsadihi tariqani. Wa kadza law salakat tawila li gharadin dini, begitu juga jikalau menuju ia menempuh ia akan yang jauh karena tujuan bangsa agama. Kaziaratin seperti ziarah, wasilatirrahimin dan silaturahim, au dunyawi, atau tujuan bangsa dunia, kasuhulatit tariqi seperti gampangnya jalan, wa amnihi dan amannya. La insalakahu li mujarradil qasri, tidak boleh qasar jika menempuh ia akan jalan yang jauh itu karena semata-mata mengqasar. Aw lam yaqsid syai'an, atau tidak menyengaja ia akan sesuatu. Li'annahu tawwala ala nafsihi tariqa min ghairi gharadin mu'tadin bihi, karena bahwa dia itu memanjangkan ia atas dirinya akan jalan dari ketiadaan tujuan yang direken dengannya. Wallahu a'lamu bissawab. Segini dah. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama, bagi orang yang mengadakan perjalanan jauh 90 km ke atas, diizinkan oleh agama untuk mengerjakan sholat 4 model. Yang pertama namanya sholat jamak, menggabung 2 sholat dalam satu waktu. Bila ditarik ke yang pertama namanya jamak takdim, bila ditunda di waktu yang kedua namanya jamak takhir. Jamak itu menggabung sholat dalam satu waktu tanpa mengurangi angka rakaat. Dhuhr 4, asar 4. Yang kedua qasar doang. Qasar doang, dhuhr di waktu dhuhr 2, asar di waktu asar 2. Yang bisa diqasar yang 4 rakaat. Yang ketiga tamam, kayak di rumah, normalnya dhuhr 4, asar 4. Yang keempat jamak plus qasar.
Nah, pada bagian ini qasar ada tata aturan yang banyak. Jumlahnya ada 11 yang disebutin oleh kitab Matan Sapina 7. Kata Syekh Nawawi masih ada 4 lagi, dan kita ini memasuki yang kedua dari 4, ketiga dari 4, atau ke-9, ke-10, 7, 8, 9, 10, atau menyebut kalau mau di total 9, 10. Tapi kalau ngomong dari sisanya 4, sehingga 2 dan 3. Ini syarat qasar. Kita boleh nih mengqasar kalau kita memenuhi syarat. Mana di antara syaratnya tuh supaya kita qasar tuh boleh? Ini yang kedua dari yang tersisa atau yang ke-9? Adalah kita kudu menghindari atau menjaga diri. Sama, menjaga diri apa menghindari? Menjaga diri daripada apa saja yang bakal menghilangkan niat qasar pada sepanjang sholat kita. Kita kudu menjaga daripada yang ngerusak qasar dalam sepanjang sholat kita. Dari mulai takbir sampai salam. Jangan ampe ada hal-hal yang membatalkan sholat qasar. Kudu kita jaga betul daripada yang membatalkan sholat secara qasar. Bukan membatalkan sholat, tapi membatalkan sholat secara qasar. Bukan batalin sholat, tapi batalin qasar. Kudu dijaga. Contoh, lagi sholat kita udah takbir, di hatinya males banget, timbang dohor pakai dibikin 2 lagi, 4 aja ngapa ya, gua 4 aja dah. Padahal tadi niatnya qasar. Kata dia, gua mau 4 aja. Ada bergumam di hatinya begitu. Kudu 4 tuh. Kudu 4. Kita jadi makmum. Imamnya qasar, kata imam qasar. Kita seniat qasar teman di hati. Imam pusat malas banget. Sholat aja, dohor 4 dibikin 2. Timbang Jakarta Cirebon doang. Begitu. Kata kita, di hatinya begitu tuh. Maka kita imam salam kudu diri lagi. Kenapa? Batal apanya? Qasarnya. Kenapa? Niat kita tamak. Itulah yang disebut kaniyatil itmam. Niat kita tamak. Niatnya, gua mau 4 aja. Jadi. Itu namanya kita bergumam begitu tuh melakukan sesuatu yang menafikan niat qasar dalam sholat kita. Dalam sholat kita
maka kosornya batal. Ini nggak gampang kosor tuh, nggak gampang. Ada peraturan begini nih, kudu ngaji. Kalau kagak ngaji nggak bisa. Waduh, kemarin sih saya pernah begitu tuh sama Ustaz. Ulangin tuh. Kosor kita enggak jadi. Mana kita rokok salam? Salat. Kodoin. Kalau sampai terjadi begitu. Termasuk kita ragu-ragu. Pada waktu gua kosor apa tamam ya? Gua kosor apa tamam? Emang si Cirebon si jauh, tapi kan sekarang enak deket. Apalagi Majalengka, naik Kertajati aja udah turun, pesawat nyampe, begitu, nyampe, begitu. Kalau ragu-ragu gua kosor apa tamam, gua kosor apa tamam, gua kosor apa tamam. Kalau bimbang begitu tuh, lagi sholat nih, maka sholat kita kosornya batal, kudu tamam. Berarti dohornya 4. Walaupun tadi niat rokaatain, ragu gua kosor apa. Ini namanya menafikan niat kosor. Batal kosornya. Kosornya batal. Udah tamam aja salat, tamam. Tamam. Kenapa? Karena taratut, ragu-ragu. Nggak boleh. Kalau udah muncul ragu, nggak bisa maju. Udah ragu, mantepin. Kalau udah. Begitu juga terkait niat kosor. Tadi gua niat kosor apa kagak ya? Pas sudah serakaat, tadi gua niatnya kosor apa tamam ya? Kalau ini bukan ragu-ragu gua kosor apa tamam. Kalau ini mah ragu pada niat. Tadi gua niat kosor apa niat tamam. Kalau yang nomor 2 ragu-ragu, apa gua kosor apa gua tamam. Kalau ini meragu pada niatnya. Tadi gua niatnya kosor apa kagak ya? Kosor apa kagak ya? Habis begitu tuh ingat, oh enggak lah, gua tadi kan niat kosor. Udah batal kosornya. Walaupun ingat, batal. Imam salam kudu bangun, ditanya sama temannya, ngapa lu bangun? Kan gua ragu tadi niat. Gua niat. Apalagi kalau kagak niat mah. Paham gak kagak niat? Dia makmum, ikut aja imam salam. Kosor dohornya 2. Iya kosor. Iya kalau bepergian tuh boleh. Emang begitu? Iya. Gua kan udah ngaji malam Kemis. Gua sih waktu itu lagi libur, banjir Cipulir begitu. Gitu. Pokoknya kalau kagak niat kagak jadi. Jadi udah salam. Ini bagaimana yang kita udah salam ini? Lo takbir lagi lah, belakang. Hah? Iya qomat, salat lagi. Begitu. Jadi harus dibina benar. Ini aturan-aturan baik. Maka gambarannya kata Syekh Nawawi, falau nawal itmama, andai kita niat tamam sesudah niat kosor, tuh udah serakaat, kita udah niat kosor, niat musolli fardhu dhuhri kosran. Cuman kata kita nih,
Tamama aja dah, ngapain diskon timbang Cirebon dong dekat. Begitu. Kalau udah begitu tuh kagak boleh kosor. Walaupun udah duhri ini. Ente kudu 4. Begitu. Ingat-ingat tuh kemarin kita begitu kan tuh ngikut-ngikut kiai itu begitu. Autarod dada, ragu-ragu. Gua kosor apa tamam? Kosor apa tamam? Kosor apa tamam? Kalau ragu-ragu begitu tuh kagak boleh kosor, kudu tamam. 3, ragu-ragu tentang niatnya. Tadi gua niatnya dolar 2 atau 4 ya? 2 atau 4 ya? Gua niat kosor atau tamam ya? Ragu-ragu itu. Kayaknya gua gak niat kosor tadi dah. Ya udah, kalau begitu kudu tamam. Kagak boleh kosor. Kenapa? Hilang syaratnya. Sebab syarat kebolehan kosor yang ke-9 atau nomor 2 yang tersisa kudu menjaga daripada hal-hal yang menafikan kosor saat kita sholat. Begitu. Yang kedua atau ke-9, 2 dari yang tersisa 4, 9 dari awal. Syarat kebolehan kosor kudu menjaga diri dari hal-hal yang menafikan kosor saat kita lagi sholat. Ingat-ingat tuh, biar kita benar. Ingat-ingat, bahaya. Dipegang aja, makan aja. Nanti ente ke situ lagi ngeganggu saya. Iya, pegang aja. Nanti disuruh makan aja sama orang-orang. Apa sih itu? Makanan. Oh iya, Pak. Didagang aja sama yang ngaji nih buat bantuin maulid dan aja. Gitu. Udah tuh. Yang ketiga, nih krusial nih, penting nih. Atau ke-10. Kan begitu. 3 dari 4 yang tersisa, 10 dari awal. Mana? Ingat, syarat kebolehan kosor perjalanannya kudu tujuan yang benar menurut agama. Coba. Gharadnya kudu sahih. Tujuannya kudu benar menurut agama. Kudu apa ya? Kudu benar. Bisa ibadah, perjalanan wajib, bisa perjalanan sunat, bisa perjalanan boleh, mubah, tapi ingat gharadnya kudu sahih. Niat jalannya kudu bener. Contoh yang wajib, niatnya mau ngaji, menuntut ilmu, atau mau haji. Mau haji itu perjalanan wajib. Orang dia baru pertama, itu haji rukun Islam, haji wajib. Yang sunat kaziaratin, niatnya mau ziarah ke abah guru sekumpul Kalimantan Selatan, mau ziarah Wali Songo, begitu, mau ziarah 3 negara, begitu.
ziarah wali-wali. Itu ziarah sunat. Wa tijaratin, dagang boleh. Itu ziarah namanya, hukum gharadnya sunnah. Ziarah orang soleh. Nabi yang nyuruh. Ziarah kubur, orang tua aja, orang mukmin biasa disuruh. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya melarang ziarah kubur, sekarang ente tauhidnya udah benar, silakan ziarah. Sama orang mukmin biasa, apalagi sama orang soleh, apalagi sama Rasul. Orang biasa jadi suruh sama Nabi. Begitu. Ziarah wali, silakan. Mau ngapain tuh orang dari wali? Tanya aja sama dia, ngapa nanya sama kita pergi kagak, ya kan? Nanya aja pergi, gitu begitu. Tinggal begitu aja jawabnya. Aduh, ziarah orang soleh, penyebar Islam, yang kita jadi muslim berkat dia pada begitu. Dan banyak wilayah di muslim itu kan namanya misbah, pelita. Al-ulama'u surujud dunya wa masabihul akhir. Ulama pelita dunia dan lampu di akhirat. Lah rumah kalau enggak ada lampu gelap, benar enggak? Ada lampu menyala, benar enggak? Iya, menyala. Bukan kampanye. Begitu. Udah ketawa Bang Adi. Begitu. Lampu. Tuh begitu saudara. Tijarah, dagang boleh, dagang. Tarekat para orang-orang soleh, usaha Nabi Adam, betani, nanam padi, nanam bawang, itu Nabi Adam, nabinya. Nabi Nuh tukang gusen. Apa tukang gusen? Iya, tukang kayu, apa namanya? Iya, usahanya namanya apa? Furniture. Oh, furniture. Bikin pintu, bikin lemari, bikin ini. Itu Nabi Nuh, begitu. Nabi Nuh yang kayak itu. Tapi kalau cuma ngampakin pohon dan pohonnya beringin doang, itu Raja Jawa. Apa namanya? Raja Jawa. Ini tukang kusen, Nabi Nuh. Kalau jahit, Jerman, konveksi, Nabi Idris. Nabi Idris usahanya jahit baju, tailor ya, termasuk permak yang jin pada takut. Iya, jin kan takutnya sama tukang apa? Iya, kan dia terima permak jin. Pokoknya iya sejenisnya, Jerman apa itu, tukang ngobras, neci, itu torekatnya Nabi Idris. Nabi Idris. Nabi Ibrahim tukang kain, dagang, akhirnya dagang AHS. Nggak ngaji anaknya. Iya gitu, iya. Kalau baik namanya Baba, ini A, anaknya ngaji. Gitu. Babanya nggak ada, bapaknya nggak ngaji, uzur kerja kayak di walau. Tuh begitu. Tukang bahan gitu.
Ada dagang kayak Nabi, dagang. Nabi. Enggak nganggur, enggak. Nabi dikata pengangguran. Bang Adi tuh. Begitu. Enggak. Nabi waktu pertama kali, Nabi itu bukan, kalau mau diceritain, dia bukan kerja sama Siti Khadijah tuh, bukan. Kalau mau yang sebenarnya, apa disebutnya apa? Ini gini. Kalau orang sekarang ngantau namanya. Kalau ngantau tuh ngambil barang kan ya. Ini dia punya dagangan, kita ngambil barang, ngantau. Nabi begitu tuh sama Siti Khadijah tuh. Bukan karyawan, bukan. Nabi itu bukan karyawan bahasa karyawan, bukan. Tapi kalau yang sekarang sebutnya reseller, ya betul, reseller. Iya, reseller. Bahasanya begitu. Enggak kemudian ngedagangin Siti Khadijah lalu kemudian digaji, enggak. Karena dia ngambil kayak orang ngantau, ya udah sekian. Jadi pertama itu sama Siti Khadijah tuh, kalau lu bisa lakuin, bahasa Betawinya itu, saya kasih 200 dinar. Begitu dari barang dagangan ini. 200 dinar. Itu yang orang sebut gaji. Itu hasil tadi resellernya. Gitu. Ngantaunya tuh 200 dinar. Tapi kalau nanti ngelakuinnya banyak, saya kasih bonus lagi gitu. Begitu. Dari target itu tercapai ada bonus lagi. Target tercapai. Sebagai reseller. Maka dikasihlah Nabi itu 200 dinar dari ngebawa dagangan Siti Khadijah itu. 200 dinar itu 1 dinar 4 gram emas. 4 dikali 200, 800 gram. 800 gram. Segram berapa? Ini orang bank nih. Segram berapa? 1 juta. 1 juta berapa? 400. 1.400.000, 1,4 lagi 1 juta aja 800 juta. 800 juta. Itu duit Nabi itu, dagangan pertama dengan Siti Khadijah. Gitu. 1,4 dikali 800. Ini tukang hitung nih. Berapa? Tuh 1,1 tuh. Ini. Gitu. Gitu. Itu keuntungan Nabi. Dari musim ngebawa ke Palestina, ke Syam, tahun pertama. Itu di luar nanti bonus. Maka mas kawinnya banyak Nabi. Siti Khadijah tuh mas kawin nggak kuat kita kalau nyontoh Nabi. Waktu nikahnya mahal. Unta jantan aja berapa? Jadi Nabi itu duitnya banyak. Nabi itu begitu. Bukan pemuda yang agak punya duit ya. Nabi itu duitnya banyak. Iya. Iya, dagang, silakan. Nabi Isa itu iya kayak ngantau gitu. Nabi Isa ibunya jahit. Ibunya Nabi Isa itu Siti Maryam itu tukang jahit. Nah, hasil jahitan ini yang bawa keliling kemana-mana Nabi Isa. Mau dagang, jahit baju, jahit celana, pangsi. Nabi Isa tuh dagang-dagangin. Begitu. Marketing. Dagangan daripada tenun ibunya. Dagang semuanya kagak ada yang dagang. Usaha. Boleh. Wahajin haji. Perjalanan wajib. Itu gharad sahih. Ziarah, dagang, haji, kerjain teh. Gharad sahih. Itu baru disebut tujuan benar. Bagaimana kalau piknik, senang-senang? La mujarradut tanazzuh.
Tidak semata-mata senang-senang. Hiburan, tanazuh itu hiburan. Orang dulu namanya tamasya, bertamasya, jalan-jalan. Tamasya itu jalan-jalan, bahasa Arab. Piknik, iya piknik udah. Piknik, jalan. Jelas. Nah, itu nggak dapat, nggak boleh kosor kalau piknik, nggak boleh. Orang tujuan nggak jelas, piknik, ngapain? Nggak jelas. Mancing sih sabar banget. Maka cari laki mau katanya, yang tukang mancing, kata tukang mancing, iya. Sabar. Ikan yang nggak jelas saja ditungguin, gitu. Kata teman tukang mancing, orang mancing itu bukan nyari ikan. Kalau pengen dapat ikan, ikut ibu ente aja ke pasar, ikan ada. Begitu. Mancing itu cuman mau nyari nongkrong doang, nggak nyari ikan. Dimakan juga kagak udah dapat. Mancing doang. Tanya aja sama itu tukang mancing tuh, bener nggak? Tuh. Benar kamu yang tukang mancing. Piknik itu nggak boleh kosor. Awit tabaud minal baiti, atau kita cuman menjauh dari rumah aja. Disebutnya mencari angin segar. Minggir aja. Di rumah boring, keluar aja. Itu namanya tabaud minal buyut ilal basatin. Main ke taman aja. Taman. Tak ada taman yang murah, Air Petra. Cuman menjauh dari rumah doang, enggak. Termasuk ru'yatul bilad, hanya cuman melihat-lihat negeri doang. Itu kalau kita piknik, sama lihat gunung, begitu. Nanti sunset, begitu. Melihat begitu, matahari terbit, ya Allah. Matahari terbitmu udah di atas genteng rumah kita aja naik. Itu terbit juga, begitu. Tuh kakak, yang kayak begitu. Enggak, yang kayak begitu gharad, enggak sahih, hiburan doang. Enggak boleh kosor. Yang kemarin kosor, ulangin. Tahunya? Iya tamat, kan enggak boleh kosor. Kosor ini kan ada aturannya. Mana tempo hari ke Bromo lagi. Judulnya field trip lagi. Kenapa? Fa inna dzalika laisa minal gharadis sahihi. Itu bukan tujuan yang dibenarkan dalam agama. Orang jalan-jalan mau ngapain? Jalan-jalan. Gitu. Saya kalau mau banyak di Jakarta aja, asal ngomong iya aja, tidur. Guru mau tidur di hotel enggak? Ya Allah, mau ngapain? Ini saya pesenin. Kalau mau hotel mana? Sama aja. Kalau melotot aja tidurnya. Saya mau, kan merem juga di rumahnya. Tidur doang. Tidur. Ya, tidur di hotel. Cuma mau foto doang. Nggak ada yang dibawa kecuali dongeng doang. Orang yang ke Bali, dongeng doang. Saya bisa nanya, yang dibawa apa? Nggak ada. Paling dia ngeluh, ya Allah puncak macet. Dari dulu, sebelum kamu berangkat udah begitu. Jangan diomongin yang kayak begitu. Begitu, jangan diomongin. Kalau udah plat B mahal. Iya karena udah tahu. Kenapa dimahalin? Nih orang niatnya mau ngabisin, udah tahu. Pakai diakalin lagi nyewa mobilnya plat FF.
Bagaimana kalau kita punya dua tujuan, atau di sini ada dua jalan menyebutnya? Ya, ziarah juga ke Syekh Asnawi Caringin, dia ke pantai juga. Ziarah juga ke Cirebon, dia ke Guci juga. Ya, itu namanya dia udah ngaji, cerdas. Ono ikut, bukan tujuan, ikut. Makanya diprotes sama orang, ngapain ke Banten dulu baru ke Anyer, kudunya juga dulu baru cebok. Ngapa cebok dulu, tobat dulu baru ini, baru apa namanya, baru tobat dulu baru maksiat. Bukan, tujuan ini nih, mau kemana? Ziarah. Begitu. Kalau ziarah jangan lama-lama ya, jangan lama-lama, jaraknya bentar. Itu mulut dong tuh, kudu 3 kali aja. Ini kesiangan ke pantainya. Ya Allah, ente tujuannya mau ziarah mau ke pantai. Kalau ente mau niat di hatinya ke pantai, ente kagak boleh kosong. Kita 4, kita 2, lu 4. Padahal jalannya bareng. Enggak asal bareng. Ini niat ini. Harus paham. Gharadnya kudu sahih. Tujuannya kudu benar. Tujuan. Di sini jelaskan bi khilafi ma law kana li maqsadihi tariqani. Tujuan yang dia mau tuju ada 2 jalur. Ada yang pendek, ada yang jauh. Dia ngambil yang jauh biar ketemu 90 km. Jadi qasornya bisa. Apalagi niatnya mau ngamalin agama, udah cakep aja. Begitu juga fayaqsuru aina itu masuk pada udul anil qasil tawil, tuh masuk gharad sahih udulnya. Begitu juga lau salakat tawila li gharadin dini, tuh yang tadi tuh. Kita ngambil yang rada jauh, tujuannya biar bisa ziarah, muter pada deket sih, kita putar dulu yang jauh gitu. Tujuannya mau maulid tenara, tapi biar bisa kosor kita putar dulu, nginep dulu malam minggu di pantai Cerita. Tapi tujuannya mau maulid, dapat, boleh kosor, itu numpang doang. Tujuannya bener, nyari yang jauh biar bisa kosor. Jadi apatah lagi kalau tujuannya yang jauh itu karena tujuan agama, rada muter dikit demi supaya ziarah. Kalau ini enggak ketemu ziarah, jalan ada 2, kan jalan bisa banyak, bisa ya, dapat boleh begitu. Seperti ziarah silaturahim au dunyawiyyin, atau tujuan dunia, cari yang jalannya enggak macet tapi jauh, dapat 90 km, boleh kosor begitu. Tapi bagaimana kalau semata-mata niatnya kosor doang? La in salakau li mujarradil qasri, tidak termasuk gharad dini, tidak boleh kalau dia menempuh jalan itu semata-mata mau kosor. Contoh, dari sini ke Surabaya naik pesawat, mau ngapain? Mau kosor doang, habis kosor sampai Surabaya, pulang lagi gitu. Ini bagaimana? Kagak boleh kalau timbang mau begitu doang. Temen mau ngakal-ngakalin begitu, suatu kosor, asal nggak sholat di nongkrong aja, itu masih tujuan nggak benar juga. Yang kayak begitu nggak benar juga. Awalam yaksid syai'an, atau nggak punya niatan apa-apa, itu lebih parah.
Kenapa? Karena memanjangkan jalan tanpa tujuan yang dibenarkan tidak diizinkan untuk mengerjakan sholat secara qasar. Intinya qasar tuh kudu tujuannya benar. Tadabbur alam benar. Bagaimana pulang daripada Bali dia tambah getol ibadahnya. Tuh habis tadabbur ngaji alam. Kalau pulang dari pantai cerita ujung kulon lalu di jalanan ngomong mulu, di mobil bisnya najong banget, bakso mahal 50.000 enak juga kagak, ngomong begitu. Iya endumel sampai temen yang denger, habis enggak? Ya habis habis, kagak enak habis. Udah kadongan beli begitu, udah kadongan beli begitu. Saya curiga sama nyengir-nyengir ini begitu. Ama yang dagang juga udah bilang, ini yang gua dagang orang yang niatnya mau ngabis-ngabisin duit. Lu ngapa duit dikit ke situ-situ, lu main di empang aja begitu, begitu. Yang duit dikit begitu. Tuh, niat nih kudu benar. Niatnya. Ini yang terakhir nih belum dibaca. Kudu lewatin dari kita punya negeri. Entar tapi lah. Ngadinya segini aja. Saya ini ya Allah, ada ya maulid lagi. Saya ini harus ngisi maulid di situ tuh. Ternyata ada jadwal. Begitu malam ini. Anak-anak kita, sayanya kagak ingat. Jadi ngaji segini aja, maafin sayanya. Nggak datang nanti ngomel, begitu. Kecuali yang minggu pagi itu sih nggak datang, kayaknya maklum dia. Oh enggak, nah, jadi baik dah datang dah. Itu minggu pagi besok jadi. Mau ada pengumuman. Oh iya baik. Jadi minggu besok maulid di Al-Akhyar. Yang waktunya luas jangan sampai kagak. Kudu pada datang. Minggu besok. Oh baik. Jadi kudu datang. Hari Minggu besok kan? Iya, hari pahlawan. 10 begitu, pahlawan. Dan Nabi itu